Shalom, salam sehat, salam penuh harapan, sahabat GKPS TV yang tercinta. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berbicaralah untuk kami, dan biarlah firman-Mu akan semakin mampu menghantar kami untuk semakin hidup penuh kualitas di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang tercinta, pada hari ini nats firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Demikian perkataan firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikian perkataan firman Tuhan. Mungkinkah orang Kristen mampu memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaannya? Mungkinkah anak-anak Allah sanggup mengucap syukur di tengah himpitan, tekanan, beban yang menjadi pokok persoalan hidupnya? Memang, saudaraku yang tercinta, kalau kita ambil alasan argumen kita sebagai manusia, rasanya itu suatu hal yang sangat mustahil. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, hal yang dapat menjadi pembeda kuat di antara kita dengan mereka yang tidak dan belum hidup di dalam Tuhan, ada kata harapan. Anak-anak Allah tidak pernah kehabisan harapan, termasuk di tengah-tengah badai persoalan hidupnya. Hari ini kita belajar lewat firman Tuhan, bagaimana Rasul Petrus memberikan peneguhan, penguatan bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami penderitaan karena iman percaya mereka pada Tuhan. Petrus dalam khotbah tidak menganjurkan mereka untuk lemah. Petrus tidak merekomendasikan mereka untuk kalah, untuk mundur dari percaya pada Tuhan. Kata murtad bukan pilihan bijaksana dan bukan pilihan terbaik dalam hal apa yang Petrus sampaikan bagi mereka. Justru di tengah-tengah penderitaan itu mereka tidak boleh mundur. Mereka harus maju. Bahkan mereka harus diajak semakin dekat dengan Tuhan. Sekalipun persoalan itu belum selesai. Belum juga lepas dari beban kehidupan mereka. Bersyukurnya hidup dengan Tuhan. Karena Tuhan dalam Kristus menjanjikan anugerah hadiah terindah yang dunia ini tidak dapat sediakan bagi kita. Namanya keselamatan itu. Oleh karena itu, Petrus mau anak-anak Tuhan yang sudah percaya pada Kristus tidak boleh mundur sekalipun banyak beban yang harus mereka terima sebagai konsekuensi dari iman percaya itu sendiri. Apa relevansinya bagi kita di masa kini, saudaraku yang tercinta? Hidup yang sedang kita jalani tidak akan pernah terlepas dari yang namanya persoalan demi persoalan itu. Sebagai anak-anak Tuhan, percayalah, tidak semua orang senang jika kita makin bertumbuh, makin berkualitas di dalam Tuhan. Ada orang yang mungkin merasa terganggu, teman sekerja boleh merasa terganggu saat kita harus tetap taat setia pada kehendak Tuhan. Boleh-boleh saja orang semakin tidak menyenangi kita saat kita semakin luar biasa cintanya makin mendalam pada Tuhan. Apapun resikonya boleh saja berdampak pada karir pekerjaanmu, pada kehidupan persaudaraan dalam lingkunganmu atau apapun itu. Tapi ingat, hadiah yang Allah sediakan di dalam Yesus yang tidak pernah cemar, tidak pernah layu, dan tidak akan pernah hilang oleh apapun, kiranya dapat membantu kita menguatkan mentalitas, pikiran, serta hidup spiritualitas kita untuk terus cinta pada Tuhan, sekalipun ada hal yang dapat katakanlah mengganggu komitmen dari cinta iman pada Kristus itu sendiri. Kita pasti mampu. Apapun resikonya dan apapun iming-iming dunia ini, jangan sampai kita kehilangan janji indah dari Allah di dalam Kristus itu sendiri. Itu milik kita karena Kristus sudah menyediakannya
untuk setiap kita yang percaya dan bertahan sampai pada kesudahannya. Roh Kudus memberkati kita semua, saudaraku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan kami, apapun harus kami jalani, resiko apapun harus kami pikul di dalam kehidupan ini. Sebab Roh Kudus akan terus berkarya bekerja, membantu dan menolong kami untuk mampu terus senantiasa mencurahkan hidup iman kami pada Kristus Sang Mesias keselamatan itu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.